warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Apakah ada yang tidak masuk? Tidak ada. Alhamdulillah. Oke, sebelum ibu mulai pelajaran, kita mulai berdoa dulu ya. Semoga dilancarkan, diberi pemahaman. Al-Fatihah. Observasi adalah jenis teks yang berisi laporan tentang hasil pengamatan atau observasi terhadap suatu objek, fenomena atau kejadian. Berikut adalah beberapa yang perlu dipahami dalam teks hasil observasi. Terus yang kedua, struktur teks hasil observasi. Dan yang ketiga, kaidah penulisan teks hasil observasi. Yang pertama tadi ciri-ciri teks hasil observasi ya, itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama objektif, yang kedua faktual, dan yang ketiga sistematis. Itu jelaskan satu persatu ya. Yang pertama tadi objektif. Objektif adalah teks hasil observasi yang mana harus ditulis dengan cara objektif tanpa adanya opini atau pendapat pribadi. Terus yang kedua, faktual. Faktual yaitu teks hasil observasi yang harus berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari pengamatan atau observasi. Terus yang ketiga, sistematis yaitu teks hasil observasi yang harus disusun dengan cara yang sistematis sehingga mudah dipahami dan diikuti. Itu yang pertama, ciri-ciri teks hasil observasi. Terus yang kedua yaitu struktur teks hasil observasi. Struktur teks hasil observasi. Yang pertama kebetulan, yang kedua metode, yang ketiga hasil observasi, dan yang keempat analisis dan kesimpulan. Kebetulan itu terdiri dari latar belakang, tujuan, dan objek observasi. Terus yang kedua yaitu metode. Metode adalah observasi yang berisi penjelasan tentang cara melakukan observasi seperti waktu, tempat, dan teknik pengukuran data. Yang ketiga, hasil observasi yang berisi laporan tentang hasil pengamatan atau observasi. Terus yang keempat yaitu analisis dan kesimpulan, yaitu berisi analisis tentang hasil observasi dan kesimpulan yang dapat diambil. Kaidah penulisan teks hasil observasi. Kaidah penulisan teks hasil observasi itu dibagi menjadi empat. Yang pertama, gunakan bahasa yang jelas dan objektif. Terus yang kedua, gunakan kalimat yang efektif dan efisien. Yang ketiga, gunakan istilah-istilah yang dapat, yang tepat dan relevan dengan objek observasi. Dan yang keempat yaitu sertakan data dan fakta yang mendukung hasil observasi. Dengan memahami ciri-ciri, struktur, dan kaidah penulisan hasil observasi, kita dapat menulis teks yang baik dan efektif untuk melakukan hasil pengamatan atau observasi. Ya, sekarang mari kita sesi pertanyaan. Siapa yang belum paham? Semua ya. Sekarang ibu kasih pertanyaan. Nanti salah satu dari kalian ada yang menjawab. Sebutkan kaidah-kaidah penulisan teks observasi. Ada yang mau jawab? Kenapa kalian tidak jawab? Apa belum paham? Atau kurang percaya diri? Kurang percaya diri. Saya berharap pertemuan selanjutnya kalian lebih percaya diri ya dalam menjawab pertanyaan di kelas. Pertemuan selanjutnya ibu kasih pertanyaan-pertanyaan tentang pelajaran hari ini. Ya udah, ibu kira pelajaran hari ini sudah cukup. Semoga menjadi yang manfaat dan berkah.
Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.